Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Elpray dari channel Jejak Orang Malam. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas tentang bambu. Nah, ini ada di belakang saya nih, saya pegang nih, tuh bayang ya. Itu namanya bambu kuning. Banyak sekali jenis bambu ya, dari warna. Baik ada yang berwarna hitam, coklat, kuning, ada juga masih bentuk hijau tuh. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya tanaman jenis bambu ini sebenarnya berasal dari mana sih? Kita simak terus ya videonya ya. Jenis tanaman bambu kuning, bambu ini ternyata berasal dari Cina, pemirsa. Ya, pada waktu itu Cina terkenal dan kesohor ya, mungkin sebagai pelaut. Dia berlayar kemana-mana sampai menuju semua negara, itu pernah dikunjungin melalui kapal layarnya waktu itu untuk perdagangan dia. Yang membuat heran pada waktu itu, kapal tersebut tidak pernah, atau yang membuat heran adalah kok dia bisa mengapung sejauh itu dan tidak tenggelam, gitu. Ternyata kapal layar tersebut di dalamnya itu tersusun sebuah bambu kuning. Jadi dia terbuat dari rangkanya itu dari bambu kuning, sehingga bambu itu tidak mungkin bisa tenggelam di bawah air. Dia pasti akan mengapung walaupun kehantam ombak sebagai besar sekalipun ya. Sehingga pada suatu waktu para pedagang dari Cina tersebut sampai ke Indonesia ya, dia membawa bambu untuk ditanam di sini ya, sampai untuk membuat rumah sekalipun. Jadi galar-galar pada rumah zaman dulu itu, tiang-tiangnya itu pasti menggunakan bambu ya. Sampai berkembangnya waktu, bambu tersebut juga digunakan sebagai senjata ya. Konon katanya pada waktu terjadi peperangan antara kerajaan Mataram dengan kerajaan Pajajaran pada waktu itu, dari Mataram ini menggunakan senjata bambu untuk melawan dari pasukan dari kerajaan Pajajaran ya, dilawan. Konon katanya bambu kuning ini konon katanya bisa melebur kekuatan ilmu hitam, sehingga pada waktu itu kerajaan Pajajaran bisa dikalahkan. Sehingga pada masa kemerdekaan juga para pejuang tanah air kita juga menggunakan bambu yang diruncingin di ujungnya untuk melawan penjajah ya. Disitulah kehebatan daripada bambu kuning ini. Selain itu juga pemirsa, bambu kuning ini juga bisa digunakan sebagai alat musik, seperti untuk meniup suling ya. Dengan suling kemudian berkembang menjadi angklung ya, sehingga menghasilkan suara yang bermacam-macam dan bisa menyanyikan lagu apa aja. Itu dari segi musiknya ya. Nah, sekarang saya kembali lagi tentang mitos daripada bambu ini. Konon katanya pohon bambu kuning ini banyak mengandung khasiatnya, pemirsa. Di antaranya untuk melawan orang-orang yang mempunyai ilmu kebal, atau bisa melawan untuk kekuatan orang yang berilmu. Dia akan lumpuh, tidak berdaya ya, tidak bisa melawan dengan orang yang memakai bambu kuning. Misalnya dipukulin aja ke badannya, maka orang tersebut menjadi lemah. Selain itu juga ada mitos
bambu kuning ini apabila ditaruh di dalam rumah, maka itu bisa menghindari rumah tersebut tidak bisa dimasukin maling, atau bahkan bisa melebur kekuatan jahat. Misalnya ada kiriman dari luar yang bersifatnya untuk membuat pemilik rumah itu menjadi sakit, maka bambu ini bisa digantungkan di sudut-sudut rumah ya. Seperti juga pada rumah zaman dahulu, selalu halaman depannya itu pasti ditanamin dengan seperti ini nih, bambu, pohon bambu di bagian depannya itu tujuan untuk melebur bisa. Nah, mitos-mitosnya itu banyak sekali tentang bambu ya. Nah, konon katanya bambu ini senang dihuni oleh para makhluk halus yang katanya bentuknya genderuwo, kuntilanak atau apapun gitu, sehingga disenangi dia gitu. Sehingga apabila ada rumputan pohon bambu banyak, tak jarang orang menjadi takut kalau pada saat malam hari untuk lewat ya. Nah, disitulah banyak perkembangannya tentang mitos dari pohon bambu. Nah, jadi ini suatu tanaman yang penuh misteri ya. Ya, tetapi kita lihat dari faktanya, pohon bambu ini sangat banyak sekali manfaatnya pemirsa. Gitu. Seperti yang tadi disebutin, bisa untuk membuat alat musik dan bisa digunakan sebagai tiang rumah atau saung ya, gitu ya. Bisa juga digunakan untuk membuat rakit atau perahu, bisa juga digunakan untuk hal-hal lainnya. Yang jelas ini banyak sekali manfaatnya pemirsa. Itu sekilas penjelasan saya tentang pohon bambu kuning ini ya. Jadi kesimpulannya ternyata pohon dari bambu ini ternyata berasal dari negeri Cina. Terlepas masalah kebenaran daripada cerita saya ini, saya kembalikan lagi kepada pemirsa atau faktanya, pada masa di waktu dulu itu pohon bambu kuning ini dibawa dan ditanam sehingga dia ada di sini. Tapi keberadaan sekarang ini untuk pohon jenis bambu kuning ini sangat jarang ya pemirsa saat seperti ini gitu. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Dukung terus channel Jejak Orang Malam bersama saya Elpray. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.